Pemirsa, pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando mengenai politik dinasti di Yogyakarta memantik polemik. Meski sudah minta maaf dan ditegur keras oleh partainya sendiri, apakah polemik pernyataan Ade Armando yang menyinggung warga Jogja akan berdampak negatif buat Ade Armando dan PSI? Saya akan membahasnya bersama dengan Koordinator Paguyuban Masyarakat Yogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman, yakni Widi Hasto Wasana Putra. Kemudian Ketua Umum Relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer dan analis politik Adi Praitno. Pemirsa, kami juga sudah berupaya untuk mengundang perwakilan PSI untuk hadir dalam dialog ini, tapi menyatakan tidak bisa bergabung. Kalau begitu, selamat malam Pak Hasto, Mas Adi Prai dan juga Bang Noel. Selamat malam, malamnya. Oke, baik. Saya ke Pak Hasto dulu. Pak Hasto, kemarin masa Paman Usman mendatangi kantor DPW PSI di Jogja. Apa yang sebetulnya dituntut? Yang pertama, kita mengecam keras pernyataan Saudara Ade Armando yang sudah kita kategorikan itu sebagai penghinaan, penistaan terhadap sejarah Jogja dan kedudukan daerah istimewa Yogyakarta di depan hukum. Karena kedudukan daerah istimewa Yogyakarta dengan kepala daerahnya adalah Sultan bertahta dan Pakualam bertahta, itu merupakan mandat dari undang-undang. Yang kedua, pernyataan Saudara Ade Armando kita anggap itu adalah bentuk dari penyebarluasan kebohongan dan juga mengandung unsur menyatakan permusuhan kepada masyarakat Jogja. Yang ketiga, saya kira pernyataan dari Saudara Ade Armando ini merupakan pelintiran-pelintiran politik, karena yang disampaikan Ade Armando ini ada tiga hal, yakni dia mengomentari aksi demonstrasi aliansi mahasiswa yang mengunggah isu politik dinasti pemerintah Jokowi, yang kemudian itu dipelintir, dikompori oleh Saudara Ade Armando. Mestinya mahasiswa itu yang mengkritik dinasti politik di Jogja. Kemudian Saudara Ade Armando juga memelintir bahwa Ganjar Pranowo itu ikut andil dalam mensahkan undang-undang keistimewaan yang dia pandang itu sebagai legasi politik dinasti dalam pemikirannya Ade Armando. Ya, sehingga jelas kami masyarakat Jogja bereaksi keras terhadap pernyataan itu, dan karena kami melihat Saudara Ade ini adalah caleg PSI, kader PSI, anggota DPP PSI, ya apa yang dia ucapkan tentu itu menjadi bagian dari organisasi PSI, sehingga kami datang ke sana bersama masyarakat dan menyampaikan itu, dan kita menyerukan pada aparat kepolisian untuk tangkap Saudara Ade Armando. Ya. Baik, Pak Hasto, meskipun dalam pernyataannya yang selanjutnya Ade Armando mengatakan bahwa pernyataannya soal politik dinasti di Jogja itu adalah pandangan pribadi, bukan sebagai kader dari PSI, Anda tidak bisa terima itu? Saya kira tidak bisa dikatakan begitu, karena posisi dia hari ini adalah caleg PSI, anggota PSI, bahkan juga tim salah satu paslon, sehingga apa yang dia ucapkan, yang dia ungkapkan itu di publik tidak bisa dilepaskan dari atribusi politik yang ada pada dirinya. Makanya kami berharap kemarin kami mendesak kepada teman-teman PSI untuk memberikan langkah yang konkret kepada Ade Armando. Kalau kemudian setiap kegaduhan atau serangan politik itu hanya berakhir dengan minta maaf, bisa rusak republik ini. Ya, karena setiap ucapan, tindakan, pikiran seseorang di dalam ranah politik itu ada koridor hukum. Ada aturan-aturan, kaidah yang itu mengatur semuanya. Oke, baik. Saya ke Bang Noel sekarang.
Bang Noel, tadi ada salah satu poin yang disampaikan oleh Pak Hasto adalah pelintiran politik yang dilakukan oleh Ade Armando. Memang Bang Noel ini bukan PSI, tapi kami sudah coba mengundang PSI, tapi karena tidak hadir, sekarang Bang Noel sebagai posisinya sama-sama dari pendukungnya Prabowo Gibran ya. Bang Noel, kalau melihat motif pelintiran politik tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hasto, kan sebetulnya yang dikritik oleh Ade Armando adalah gerakan mahasiswa dari BEM UI, kemudian juga BEM UGM yang mengkritik politik dinasti Presiden Jokowi, Gibran, Kaisang. Tapi kemudian dialihkan menjadi kritik kepada politik dinasti Yogyakarta. Apakah ini langkah yang bijak menurut Anda, Bang Noel? Oke, tadi saya sudah menanyakan langsung ke sahabat saya Ade Armando. Saya dikasih skripnya, tulisannya, narasinya. Saya sedikit pun tidak membaca bahwa dia punya motivasi mengarahkan kebencian dan sebagainya, adu domba dan sebagainya apa yang disampaikan Pak Widasto. Artinya apa? Apa yang disampaikan Ade Armando itu sebuah kenyataan dan fakta. Memang ciri khas dari sebuah kerajaan monarki itu pasti politik dinasti. Apakah politik dinasti yang dilakukan oleh Keraton Jogja apakah negatif? Menurut saya tidak. Itu justru bagian kekayaan kita. Karena sebagian wilayah-wilayah di Indonesia itu yang menganut kerajaan, pasti mereka menganut namanya sistem politik dinasti, gitu loh. Makanya jangan karena hari ini ada narasi menyerang Jokowi politik dinasti, seakan-akan disamakan dengan Keraton Yogyakarta. Itu beda, gitu. Keraton Jogja orang sudah tahu ini punya keistimewaan tersendiri. Dan Yogyakarta punya kontribusi besar terhadap lahirnya bangsa ini. Dan itu nggak ada yang bisa menutup mata soal itu. Artinya kita melihat orang-orang ini kecenderungannya ada subjektivitas politik. Karena beda pandangan politik, gitu loh. Jadi harusnya dipahamin, jangan membangun kesan orkestrasi seakan-akan Ade Armando coba punya motivasi politik yang seakan-akan sebuah sinisme politik. Tidak ada. Dan saya tanya langsung ke beliau, artinya gini, nggak mungkin model kayak saya ini orang Sumatera, Batak, Manado bisa masuk lingkungan keraton. Nggak mungkin. Pasti orang keraton Yogyakarta akan yang diprioritaskan pertama keluarganya, keturunannya, dan orang-orang lingkaran keraton. Nggak mungkin Ade Armando bisa masuk ke Yogyakarta, masuk lingkaran keraton. Begitu juga misalnya di Madura atau di mana, nggak mungkin. Apa yang disampaikan Ade Armando sebuah fakta kenyataan politik dalam ciri khas politik dinasti, dalam politik monarki, gitu loh. Apakah salah? Tidak menurut saya. Apa yang dilakukan Keraton Yogyakarta salah? Tidak. Itu bagian kekayaan. Yang menurut saya yang miskin cara berpikirnya, mereka yang coba menarasikan seakan-akan Ade Armando melakukan serangan ofensif terhadap kerajaan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta. Itu yang miskin. Tidak ada motif atau intensi sinisme atau serangan politik ya di balik pernyataan Ade Armando. Oke, coba saya konfirmasi lagi ke Pak Hasto. Pak Hasto, kalau menurut Bang Noel tidak ada maksud jahat, maksud negatif dari pernyataan Ade Armando. Yang disampaikan adalah fakta, bukan bermaksud untuk menghina atau ada sinisme politik untuk politik dinasti yang ada di Yogyakarta. Bagaimana jawaban Anda, Pak Hasto? Ya, silakan kita simak video Ade Armando di Twitternya yang kemudian sudah dihapus. Ada satu kalimat di mana dia mengatakan bahwa kondisi politik dinasti yang ada di Jogja itu melanggar konstitusi. Tolong, itu ada kalimat di situ. Nah, itu yang menunjukkan bahwa memang ada framing dari saudara Ade Armando untuk membuat komparasi seolah-olah apa yang disuarakan teman-teman mahasiswa itu sama sebangun seperti yang terjadi di Yogyakarta. Jelas sekali yang dikatakan Ade Armando. Makanya Bung Noel, saya kira Anda tidak perlu menjadi juru bicara Ade Armando. Silakan saja Ade Armando datang ke Jogja, karena yang ngomong itu menjadi juru bicara Ade Armando, Pak Atto. Tapi saya coba ingin meluruskan apa yang disampaikan sahabat saya. Dia tidak punya motivasi apapun, dia tidak punya rasa kebencian apapun terhadap kerajaan keraton Yogyakarta. Akan memiliki banyak distorsi dengan yang motivasi disampaikan Armando. Ingat, bukan kami yang mulai pergunjingan ini, perdebatan ini. Yang memulai adalah yang Bung Noel katakan sebagai sahabat Bung Noel. Gini, logikanya begini, kalau kita intelektual, perdebatkan secara intelektual. Kalau kita ahli sejarah, berdebatlah dengan sejarah. Itu lebih fair daripada kita menarasikan kebencian-kebencian yang basis politiknya adalah partisan.
Gitu dong. Tidak ada yang perlu diperdebatkan di dalam konteks keistimewaan Jogja secara akademik. Secara akademik tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan. Benar-benar. Anda mengatakan bahwa perdebatan. Ayo kita bicara diskusi soal sejarah. Loh, begini, ya, secara akademik, undang-undang ini sudah selesai. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa ini adalah Anda mengajak ini untuk dilakukan perdebatan secara intelektual. Oke, baik. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Oke, kalau begitu Pak Hasto dan Bang Noel ditahan dulu karena sudah tidak terdengar lagi substansinya. Saya